Auzubillahiminzalik. Ya Allah tega banget ya jamaah sama ayah sendiri harus seperti itu. Nah dari tayangan ini kita harus belajar jamaah. Bagaimana sih Rasulullah tuh mengajarkan kepada semua anak. Walau seorang anak tuh telah berpenghasilan bahkan hidup mandiri. Tetapi tidak melupakan semua jasa ayahnya yang sudah berkorban sejak kecil untuk kehidupannya. Kita harus belajar. Kalau gitu kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Solme, Ustaz Zaliza, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk tetap berbakti kepada ayahanda, maka sudah disampaikan tadi. Memang sedikit riwayat yang kita dapatkan menyebutkan tentang ayah secara khusus gitu. Tapi kalau dilihat secara orang tua secara umum itu banyak sekali. Sebagaimana ada orang yang datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa amalan terbaik, maka disebutkan sholat 5 waktu, sholat pada waktunya dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Apa amalan terbaik, Rasulullah kadang menjawab menahan amarah. Apa amalan terbaik, Rasulullah kadang menjawab jihad fisabilillah. Namun riwayat-riwayat ini juga menunjukkan bahwa tentang siapa yang bertanya kepada Rasulullah. Jadi riwayat yang dikeluarkan ini atau hadis daripada baginda Nabi SAW tergantung siapa yang bertanya. Nabi mungkin melihat yang bertanya nih sebenarnya berbakti sama orang tuanya, tapi dia kurang menjaga sholatnya. Maka Rasulullah katakan amal yang terbaik, amal yang terafdal adalah sholat di awal waktu. Karena Nabi tahu nih orang ini pasti suka telat-telat nih sholatnya nih. Kemudian ada lagi yang datang, ini orang sholatnya bagus tapi kalau diajak berjihad ogah-ogahan. Jadi Nabi katakan amal terbaik adalah jihad fisabilillah. Kemudian ada yang datang gitu, wah ini anak muda nih, sholatnya bagus, jihadnya kuat, zakatnya bagus, puasanya kuat, tapi sama orang tuanya agak sombong dia sama orang tuanya. Maka Nabi jawab, amal terbaik adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan banyak sekali seorang anak muda yang datang kepada baginda Nabi SAW menginginkan untuk ikut berjihad, tapi Nabi tanya kembali, apakah orang tuamu masih hidup? Apakah orang tuamu tidak membutuhkanmu di rumah? Kalau orang tua membutuhkanmu di rumah, maka jihadmu adalah di rumahmu. Jihadmu adalah berbakti kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Namun wabil khusus ayah, kami menemukan riwayat anta wa maluka li abika tadi. Dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu. Ini keren riwayat ini. Kenapa? Karena teman-teman harus mendengarkan, karena ada seorang anak yang protes kepada orang tua kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tuaku ngambil sembarangan, gak izin sama aku. Lalu pengennya dia dibelain sama Rasulullah gitu. Dibelain bahwasanya ayahnya zolim kepada dia. Tapi ternyata jawaban Rasulullah SAW di luar dugaan. Justru Rasulullah SAW mengatakan, dirimu, jangankan hartamu, dirimu, nyawamu, harga dirimu itu punya bapakmu, apalagi cuma hartamu. Karena kita tidak akan pernah bisa membalas apa yang telah orang tua berikan kepada kita, ayah kita, ibu kita. Syam tidak mau jauh-jauh mengambil contoh. Syam melihat contoh berbuat baik kepada ayah itu sama bapak sendiri. Bapak itu enggak bertemu dengan ayahnya itu sejak lahir. Jadi bapak lahir umur 40 hari bapak, ayahnya itu menikah dengan orang lain. Setelah menikah dengan orang lain, ini kakek, tapi saya menceritakannya bukan membongkar aib, tapi supaya jadi suatu pelajaran. Banyak orang menceritakan tapi tidak ada contoh real. Bapak saya berbakti kepada orang tuanya meskipun dia baru mengenal orang tuanya itu di umur dewasa. Jadi bapak saya tidak pernah mendapatkan pendidikan SD, uang jajan SMP sampai kuliah segala macam. Tapi ketika dia mengenal bapaknya, bahwa dikasih tahu sama orang, ini adalah bapakmu yang kau tidak kenal. Bapak memberikan segalanya kepada bapaknya. Bahkan kita anak-anaknya kesel, kok baik banget sih sama bapaknya, padahal dulu dijahatin, dulu dizolimin. Apa jawaban bapak? Kata bapak, biar bagaimanapun saya tidak akan pernah ada di dunia kalau bukan gara-gara dia. Biar bagaimanapun saya tidak akan pernah ada di dunia kalau bukan gara-gara dia. Biarlah kalau dia zalim, itu urusan dia dengan Tuhannya. Biarlah kalau dia berbuat jahat, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi urusan kita sebagai anak tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Begitu semestinya ajaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya, untuk kisah hidupnya. Insya Allah bisa menginspirasi banyak orang. Insya Allah. Terima kasih. Karena kebanyakan juga ayah itu adalah seseorang yang menekan keinginannya demi memenuhi keinginan kita jamaah. Jadi kita jangan lupa itu, bahkan sampai akhirnya berbuat jahat demi karena kita menginginkan sesuatu gitu ya. Jadi